Shalom saudaraku yang berbahagia, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudaraku, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi dan memberikan kami pengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudaraku yang berbahagia, mengapa manusia mencintai uang? Karena uang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan setiap orang sehari-hari. Nah, saudaraku, uang dapat memberikan berbagai kenyamanan hidup. Dengan uang, manusia dapat membeli dan menikmati apapun yang diinginkan. Dan uang seringkali tidak dilihat sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, melainkan sebuah candu yang membuat orang mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak diketahui pasti motif orang kaya itu bertanya kepada Yesus. Ia menyapa Yesus sebagai guru yang baik dengan harapan mendapat petunjuk soal kehidupan yang kekal. Selama ini orang tersebut beranggapan bahwa upaya manusia dalam menjalankan hukum Taurat dapat menjamin untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ia tidak memahami bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan, hanya membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Lagi pula, kehidupan kekal tidak dapat dibeli dengan uang maupun perbuatan baik. Semua itu harus dialami berdasarkan anugerah Allah. Saudaraku yang berbahagia, dengan berterus terang Yesus memberikan solusi bagaimana supaya seseorang itu mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Yang pertama, Yesus berkata, "Juallah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kekayaanmu kepada orang miskin." Yesus mengajar orang muda tersebut agar memiliki harta abadi daripada harta duniawi. Kekayaan duniawi bisa memenjarakan hati seseorang
dan berpijak pada dua perahu. Yaitu, saudaraku, kalau kita pernah mendengar bagaimana seseorang itu mengabdi kepada Tuhan, dia mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada Mamon. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus, bagaimana seseorang itu bisa terjerat oleh keinginan-keinginan duniawi. Lalu yang kedua, mengikut Yesus artinya mengabdi dan menyerahkan keseluruhan hidupnya kepada Allah dan kerajaannya. Namun yang terjadi adalah orang kaya tersebut lebih mencintai hartanya daripada kerajaan surga. Jadi, kehidupan kekal tidak berbicara soal kemampuan manusia untuk berbuat baik, melainkan karya Allah dalam diri orang yang menanggapi anugerah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dan hidup makmur, namun harus waspada. Ada resiko yang senantiasa mengintai, karena mencintai harta lebih dari Allah sama artinya perzinahan rohani dan berhala. Saudaraku, harta yang melimpah tidak menyelamatkan, namun pakailah harta untuk melakukan kebaikan, pakailah harta untuk menyatakan kasih Allah dan mendukung pelayanan serta mendukung orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami supaya tidak mencintai kekayaan ataupun uang. Namun biarlah kami mencintai Engkau lebih dari segalanya, dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati setiap kami. Terangilah hati dan pikiran kami supaya tertuju kepada Engkau dan kerajaan yang Engkau sudah sediakan bagi orang-orang percaya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.